Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Ini adalah tumbuhan batrawali dan akan saya olah menjadikan pestisida pembasmi hama yang menyerang tanaman seperti tanaman padi, cabai, dan sayuran. Lalu akan saya olah dengan satu biji bahan ini lalu dikombinasikan lagi dengan bahan yang lainnya. Jika teman-teman mempunyai tanaman yang terkena serangan hama, contohnya tanaman padi, hama utamanya itu seperti hama sundap, beluk, walang sangit, dan wereng ya teman-teman. Dan kalau untuk tanaman cabai dan sayuran seperti kutu kebul, ulat pemakan pucuk, beserta patek bisa diatasi atau dimusnahkan dengan cara seperti ini menggunakan bahan dasar yaitu tumbuhan batrawali lalu dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya. Jadi mohon disimak saja ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakannya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Dan untuk langkah pertamanya di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari daun batrawalinya berserta akarnya atau tangkainya ya teman-teman, jadikan satu seperti ini, dicincang kecil-kecil agar mempermudah waktu memproses selanjutnya ya teman-teman. Seperti ini, cara seperti ini saya sudah coba, saya sudah terapkan ke tanaman padi yang terkena serangan seperti hama utamanya yaitu sundap, beluk, beserta walang sangit dan wereng ya teman-teman, menggunakan bahan dasar yaitu batrawali lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Saya sampai terkejut melihat hasilnya. Bahan ini ya teman-teman diaplikasikan ke tanaman padi yang terkena serangan sundap, walang sangit, dan beluk sehingga tanaman bersih dari hama. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pestisida atau pupuk ya teman-teman, dan perkebunan silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap penyincangan ya teman-teman, di sini saya akan memproses lagi dengan tahap kedua dengan cara dihaluskan lagi menggunakan lompang batu atau jublek ya teman-teman, cara manual yang saya akan gunakan. Jika teman-teman punya alat penghalus seperti blender, bisa menggunakan alat seperti itu agar lebih bagus lagi, lebih cepat lagi untuk cara memprosesnya ya teman-teman. Menggunakan cara seperti ini sangat bagus dan sangat aman sekali ya teman-teman dibandingkan menggunakan produk dari pabrikan, menggunakan produk kimia. Tentunya tidak bagus ya teman-teman, tidak baik jika menggunakan produk kimia jangka panjang. Jadi bahan inilah ya teman-teman solusi penggantinya produk pabrikan, tidak kalah bagus kualitas dan kekuatannya, sangat ampuh, sangat jitu memusnahkan jutaan hama tanaman. Cukup untuk ukuran manual ya teman-teman, cara manual halusnya seperti ini. Lalu untuk langkah berikutnya kalau sudah selesai dengan tahap penumbukan sudah halus seperti ini, di sini saya akan mempersiapkan untuk langkah berikutnya ya teman-teman. Jadi mohon disimak agar tidak salah paham, tidak keliru ya teman-teman. Persiapkan air bersih, air biasa ke dalam wadah seperti ini, mau menggunakan ember mau apa saja boleh, yang penting muat air bersih sekitar 5 liter ya teman-teman. Jadi untuk cara melarutkannya seperti ini ya teman-teman, sambil diremas-remas agar keluar dari sari tumbukan batrawalinya seperti ini. Jika teman-teman punya tanaman terkena serangan hama, sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum maksimal, belum sesuai yang diharapkan ya teman-teman, bisa mencoba dengan cara seperti ini menggunakan bahan dasar batrawali. Dan untuk campuran bahan berikutnya di sini saya akan menggunakan, memanfaatkan ini adalah biji pala ya teman-teman yang saya akan gunakan. Untuk campuran bahan keduanya cukup satu biji saja yang digunakan untuk campuran, dilarutkan ke dalam air berukuran 5 liter ya teman-teman. Seperti biasa dihaluskan terlebih dahulu seperti ini dengan cara ditumbuk, cara manual seperti ini. Jika teman-teman kesulitan mendapatkan biji pala, bisa menggunakan dengan cara yang lain menggantinya ya teman-teman, yang bisa dijadikan pestisida, contohnya misalnya daun sirsak atau sereh ya teman-teman, dan bahan yang lainnya bisa menggantikannya dengan bahan-bahan tersebut.
jika kesulitan mendapatkan dari biji pala ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai ditumbuk, tinggal dijadikan satu, dilarutkan ya teman-teman ke dalam larutan dari batra wali. Dan usahakan kalau sudah selesai dijadikan satu, diaduk lagi seperti ini agar tercampur merata, agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya nanti ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video tentang pertanian ya teman-teman. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, silakan di share-share ke rekan-rekan atau teman-teman terdekat yang sama di bidang pertanian, petani kecil seperti saya. Semoga membantu dan bermanfaat dengan cara penyampaian saya ini ya teman-teman, untuk membasmi hama tanaman seperti tanaman padi, tanaman cabai, dan sayuran. Dan jangan lupa setelah ini untuk campuran terakhirnya, campurkan air gula merah ya teman-teman untuk mengurainya, sekitar 100 ml gula yang sudah dilarutkan seperti ini ya teman-teman, 100 ml yang digunakan. Lalu dicampurkan menjadi satu seperti ini. Lalu kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, sebelum digunakan itu harus difermentasikan ya teman-teman, agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya waktu digunakan nanti. Sekitar 20 hari ya teman-teman lamanya untuk cara memfermentasikannya. Dan jangan lupa untuk cara memfermentasikannya itu harus menggunakan wadah yang tertutup, seperti botol air mineral bekas yang ada tutupnya atau ember yang ada tutupnya ya teman-teman. Dan jangan lupa harus dikontrol, harus buka tutup ya teman-teman agar tidak meledak mengeluarkan gas kalau tidak dibuka tutup. Lalu setelah itu ya teman-teman, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, jangan dicampurkan apa-apa lagi dari hasil fermentasi ini ya teman-teman, langsung digunakan ke dalam tangki. Dan ukuran per tangki itu bisa menggunakan 2 gelas ya teman-teman, atau sekitar 400 ml dari racikan ini. Langsung digunakan, dimasukkan ke dalam tangki ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman cara menggunakannya, langsung dispraykan saja yang terkena serangan hama padi. Ini adalah terkena serangan hama seperti sundap ya teman-teman, lalu walang sangit juga sama wereng. Lalu digunakan menggunakan racikan ini. Nah seperti itu ya teman-teman penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.